dipikirkan oleh kita ini sebagai manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kamu bumi ini dijadikan hamparan terbentang luas sehingga kita sebagai manusia bisa hidup makmur di atas hamparan itu. Dan langit juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai bangunan binaan yang bisa dirasakan, melihat awannya yang berarak di waktu siang dan bintangnya yang gemerlap di waktu malam, dan juga matahari yang memberikan sinar dan bulannya yang begitu indah cahayanya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu, rizqan lakum. Maka kita pandang, kita renungkan itu semuanya, sejak dari bumi sampai kepada langitnya, sampai kepada turunnya air, hujan menyuburkan bumi itu dibuat teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teratur turunnya hujan menyebabkan suburnya apa yang kita tanam. Kebun subur, sawah menjadi subur juga, dan hasil tanaman juga setiap tahun bisa diambil untuk dimakan. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan dan kita renungkan. Kalau kita mampu memikirkan dan merenungkan, niscaya hati sanubari akan merasa bahwa tidak ada yang sekasih, tidak ada yang sesayang itu kepada kita sebagai manusia, dan tidak ada pula kekuasaan lain yang sanggup berbuat seperti itu, menyediakan tempat tinggal bagi kita sebagai manusia, menyediakan air, dan juga menumpahkan bahan makanan yang boleh dikatakan gratis, tidak membayar. Sehingga jika terlambat hujan turun dari yang seperti biasanya, tidaklah ada kekuatan lain yang sanggup untuk mendatangkannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu adakan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Tentu kalau telah dipakai pikiran, kemudian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkuasa, yang menyediakan bumi untuk kamu, hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan, hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menumbuhkan buah-buahan dan menghasilkan buah-buahan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan buah-buahan sebagai makanan untukmu. Ini dengan kudrat dan iradatnya. Sebab itu tidak pantas bagi kamu untuk membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekutu yang lain, padahal kamu sendiri merasa bahwa tidak ada yang lain yang berkuasa. Yang lain itu hanya bikinan-bikinan saja. Jadi saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diikuti juga banyak ayat yang lain yang nadanya menyeru, membangkitkan perhatian manusia terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam yang berada di sekeliling kita. Untuk menunjukkan kehidupan kita di atas bumi yang subur ini, menyambung keturunan dari nenek moyang kita. Dikatakan di sini di bumi sebagai hamparan, artinya memang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Disuruhnya dikembangkan, disuruhnya dengan serba-serbi kehidupan yang beraneka ragam. Terbentang juga langit, laksana satu bangunan yang besar. Di atas langit kita perhatikan ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan yang berarak, ada angin yang berhembus dengan sejuk. Lalu diterangkan juga bahwa kesuburan bumi ini
adalah karena turunnya hujan dari langit. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dibaca ini menyuruh kita berpikir dan merenungkan, diikuti dengan juga merasakan. Bukanlah kemakmuran hidup kita ini sangat bergantung kepada pertalian tadi, langit, bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian ada gunung-gunung, ada kayu-kayuan, kemudian menghambat daripada air hujan itu supaya jangan sampai semuanya tumpah ke laut, kemudian tertahan juga di sungai-sungai, kemudian sebagiannya terpendam ke bawah bumi menjadi persediaan air. Nah, ini pertalian langit dengan bumi, kemudian adanya air hujan itu teratur dengan sangat rapih, sehingga kehidupan kita di atas bumi ini menjadi terjamin. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang perlu kita renungkan, bahwa semuanya ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin ada kekuasaan lain yang bisa membuat aturan setertib dan seteratur itu. Oleh sebab itu, maka di dalam ayat yang tadi dibacakan selanjutnya, maka tidak patut kita menyembah kepada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahui, kamu sudah tahu bahwa yang menghamparkan bumi dan membangun langit lalu menurunkan hujan, tidak dicampuri oleh kekuasaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dalam surat Al-Fatihah juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, disuruhnya kita menyembah Allah. Nah, itu tauhid uluhiyah. Disuruhnya kita beribadah kepada Allah, disuruhnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyekutukan dengan yang lain. Nah, ini tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai bangunan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan untuk rezeki kamu. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Oleh sebab itu, jangan disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Jangan disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ini pelajaran tauhid. Didapat dari mana? Langsung didapat dari melihat alam, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau ada kamu keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi hamba kami ini siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala ini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ucapan kehormatan tertinggi dan pembelaan atas diri beliau. Dan yang kami turunkan itu ada apa? Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu apa? Al-Qur'an. Jadi di ayat kedua permulaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kitab dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi sudah terbayang selanjutnya, masih saja bahwa masih ada manusia yang ragu-ragu, yang menyebabkan mereka menjadi munafik, sehingga ada yang mulanya mereka percaya, tetapi kemudian hatinya tetap ragu. Nah, ditantang keraguan mereka ini dengan ayat yang tadi saya bacakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna
ala abdina. Coba datangkan sebuah surat yang sebanding dengan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, karena masih ada di antara manusia ini yang ragu, menyatakan bahwa Al-Quran itu hanya karangan Muhammad saja. Sedangkan hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia seperti kamu juga. Selama ini tidaklah dia terkenal seorang yang sanggup menyusun kata begitu tinggi mutunya atas kehendaknya sendiri, dan bukan pula terkenal dia sebagai tukang tenung yang sanggup menyusun kata-kata sastra. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya kalau kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang disampaikannya itu benar-benar dari Tuhan, coba kamu mengarang, coba kamu buat, mengemukakan satu surat saja yang sebanding dengan yang dibawakan oleh Muhammad itu. Nah, coba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Kalau kamu tidak sanggup, panggil itu saksi-saksi kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu orang-orang yang benar, panggil itu ahli-ahli yang membuktikan kebenaranmu. Kalau kamu tidak bisa, mungkin ahli-ahli itu bisa. Nah, kamu coba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Jadi ayat ini disebut ayat tantangan. Di zaman Makkah ataupun di zaman Madinah bukan sedikit ahli-ahli syair, dan ada pula kahin atau tukang mantra yang dapat mengeluarkan kata-kata yang tersusun. Namun tidak ada satupun yang dapat menandingi Al-Quran. Bahkan sampai kepada zaman kita ini pun bangsa Arab tetap mempunyai puja besar. Mereka tidak sanggup membandingkan dan mengadakan tandingan terhadap Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipindahkan ke dalam kata lain meskipun dalam bahasa Arab sendiri untuk menyamai pengaruh ungkapan-ungkapan wahyu tidak bisa, apalagi mau mengatasi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sarjana muslim pujangga Arab yang terkenal dan diakui kesarjanaannya, diberi gelar doktor honoris causa, doktor orang muslim, dan oleh beberapa universitas Eropa dikasih gelar doktor honoris causa, seperti di Universitas di Spanyol, Italia, Yunani. Dan sudah dicapai gelar PhD di Sorbonne, dia mengatakan bahwa bahasa Arab itu mempunyai dua macam sastra, yaitu prosa dan puisi. Yang ketiga adalah Al-Quran. Nah, maka beliau tegaskan bahwa Al-Quran ini bukan prosa, bukan puisi. Al-Quran adalah Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, ini tantangan, tahaddi, tantangan. Ini akan berlaku terus sampai akhir zaman. Dan untuk merasai betapa hebatnya tantangan itu, dan betapa pula bagaimana jawaban atas tantangan itu, maka seyogianya kita mengerti bahasa daripada Al-Quran. Nah, kita dapat membaca Al-Quran itu, kita pelajari isinya, kita renungkan, kita akan semakin yakin begitu dalam daripada tantangan ini. Bertambah kita mendalami, mempelajari sastra-sastranya, tingkat-tingkat kemajuannya, bahkan bertambah kita dapat menguasai istimewa itu, bertambah yakin kita bahwa tidak bisa dikemukakan satu surat pun untuk menandingi daripada Al-Quran.
Surat Al-Baqarah ini mengandung 286 ayat. Nah, panjang. Tetapi juga ada surat yang pendek seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada juga surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Ini surat yang pendek-pendek itu pun tidak ada manusia yang kuasa membuat surat tandingan untuk melawan dia, untuk menghadapi. Nah, maka jika kamu tidak bisa membuat, dan memang sekali-kali kamu tidak akan bisa membuat, maka takutlah, wattaqun nar allati waquduhan nas, takutlah kamu kepada neraka. Nah, di mana yang menyalakannya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Jadi bahan bakarnya daripada neraka ini manusia dan batu. Kalau memang kamu sudah nyata tidak sanggup menandingi Al-Quran, dan memang selamanya kamu tidak akan sanggup, baik susun kata ataupun makna yang terkandung di dalamnya, maka jangan diteruskan juga penantangan itu, keingkaran itu. Lebih baik tunduk saja, lebih baik patuh saja, dan terimalah dengan tulus ikhlas. Sebab agama ini mengajak kepada kebaikan kalian dunia akhirat. Jangan dilanjutkan lagi sikap yang ragu-ragu itu. Ragu-ragu itu penyakit, karena meneruskan keraguan terhadap perkara yang sudah nyata, akibatnya hanyalah kerugian bagi diri kita sendiri. Akibatnya kecelakaan bagi diri kita sendiri. Jika kebenaran yang telah diakui oleh hati masih juga ditolak, artinya kita memilih jalan yang lain yang membawa kepada kesesatan. Kalau dipilih jalan yang sesat, maka tentu neraka ujung-ujungnya, yang terakhir itu neraka yang apinya dinyalakan, ya, dengan manusia yang dihukum dimasukkan ke dalamnya, bercampur dengan batu-batu. Masya Allah. Perhatikan alunan gelombang wahyu itu baik-baik. Jadi ancaman ini bukanlah datang dengan serta-merta, begitu saja, bukan. Lebih dahulu manusia itu diajak berpikir, diajak merenung bagaimana ciptaan Allah, alam semesta ini, supaya sadar akan hubungan di antara mereka sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang menciptakan. Kalau masih ragu, dipersilahkan membuat tandingan Al-Quran. Dan ini pun ternyata tidak sanggup dan tidak akan sanggup. Nah, tidak akan sanggup. Kalau tidak sanggup, nah, bukankah lebih baik tunduk dan menyatakan beriman kepada Allah? Tetapi kalau bujukan lunak juga tidak diterima, tantangan tidak sanggup menjawab, namun kekufuran diteruskan juga, apalagi yang pantas untuk orang seperti ini selain daripada ancaman neraka? Jadi manusia yang diancam akan menjadi bahan bakar daripada api neraka itu, nah itulah yang keras kepala. Nah, itulah yang keras kepala, yang tidak mau tunduk dengan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah disadarkan, dia sudah diperlihatkan kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tetap juga dia tidak mau beriman. Kemana lagi kalau sudah diingatkan, kalau bukan dia diancam akhirnya ke neraka? Tetapi yang patuh dan sadar diberi kabar gembira dengan surga. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Yaitu dengan apa? Dengan jannat, jadi dengan surga yang mengalir, tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi keras kepala neraka lah ancamannya, tetapi kepatuhan, ketaatan dijanjikan masuk surga. Sedangkan yang diajak buat kepatuhan itu adalah hal yang masuk akal dan hal untuk keselamatan dunia sendiri, keselamatan hidup dia sendiri di dunia.
Jadi bukan memaksa yang tidak bisa dikerjakan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama ruzaqu minha min as-samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzaqna min qablu wa bihi mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka buah-buahan. Nah, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan kepada kita dari dahulu gitu. Dan diberikan kepada mereka akan dia serupa. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama namanya Jalaluddin Asyuti membawakan arti inilah yang telah dikurniakan kepadamu, kepada kita di waktu dulu. Jadi dan diberikan kepada mereka serupa-serupa. Beliau Jalaluddin Asyuti memahamkan bahwa buah-buahan yang dihidangkan di surga itu serupa dengan buah-buahan yang telah pernah mereka diberi rezeki di dunia dahulu. Padahal hanya rupa yang sama, namun rasa dan kelezatannya tentu berlainan. Adakah sama rasa buah-buahan surga dengan buah-buahan dunia? Saudara-saudara, itu menurut penjelasan daripada Jalaluddin Asyuti. Nah, tapi ada juga ulama-ulama yang lain yang memaknakan ayat, nah inilah yang telah dijanjikan kepada kita di waktu dahulu. Itu artinya setelah mereka menerima buah-buahan itu, maka terkenang mereka kembali. Memang benar katanya, dahulu waktu di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu buat mereka dan diberikan kepada mereka berbagai ragam. Berbagai ragam. Wautu bihi mutasyabihan walakum fiha azwajum mutahharatun, dan Allah SWT berikan kepada mereka istri-istri yang suci. Nah, setengah ahli daripada ulama mengatakan suci bersih di sini adalah istri di surga. Nah, istri di surga tidak pernah haid, sebab haid itu kotor. Namun sebaiknya kita juga memahamkan lebih tinggi lagi daripada itu. Sebab setiap kita yang berumah tangga di dunia ini memang mengalami bahwa betapapun bersih hatinya seorang istri, cantik rupanya, baik budinya istri di dunia, namun perangainya yang menjemukan mesti ada juga ya. Oleh karena itu tidak ada istri yang tidak ada cacatnya. Nah, ada baiknya di segi ini, ada lemahnya di segi yang lain, seperti dinyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan seterusnya ayat. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, karena sekalipun kamu tidak suka kepada mereka, nah mudah-mudahan sesudah kamu benci kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat ke-18. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan istri-istri di surga itu suci bersih dari cacat yang menjemungkan itu. Jadi bukan seperti istri di dunia yang kadang-kadang memusingkan kepala kita. Nah, baik istri surga, bidadari-bidadari yang dijanjikan, atau istri sendiri ya, yang nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan kita karena sama-sama taat, beriman dan beramal soleh. Nah, jadi mereka akan kekal di dalamnya. Jadi di surga itu kekal. Jadi di dalam surga itu tidak ada mati lagi. Dan tidak ada kematian lagi, akan kekal selamanya. Walaupun fiha khalidun. Jadi kita berjumpa dengan ayat-ayat yang memberikan kegembiraan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
Allah SWT nanti akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di surga kehidupan yang indah. Adanya surga dan neraka ini karena iman. Nah, kalau kita tidak ada iman kepada surga, tidak iman kepada neraka, maka kafir. Jadi kita jangan membuang-buang waktu hidup di dunia ini, bahwa hidup di dunia ini sebentar saja. Oleh karena itu, maka kita gunakan bagaimana hari demi hari memikirkan amal kita. Kita lihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman dekat kita yang kemarin masih duduk bersama dengan kita, yang waktu seminggu yang lalu juga kita mungkin pernah datang ke rumahnya, sekarang sudah lebih dulu mendahului kita, telah pergi ke akhirat. Oleh karena itu, di akhirat cuma ada dua, surga dan neraka. Oleh karena itu, maka kita usahakan diri kita bagaimana selama kita hidup di dunia kita isi dengan iman dan amal yang sempurna. Sebab kejayaan, kebahagiaan hanya dalam iman dan amal soleh. Maka hati ini jangan sampai melihat ke sana, melihat kemari, terganggu dengan hiruk pikuknya kehidupan dunia, sehingga lalai daripada tujuan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah, kita tutup tadzkirah kita di malam ini dengan sama-sama membaca doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.